Ini adalah film kungfu terbaik dan tidak bisa lagi ditemukan di zaman sekarang. Jika kalian belum nonton film ini, artinya kalian belum menikmati keseruan yang dunia ini tawarkan. Film ini berlatar di tahun 1940-an, di mana di Tiongkok lagi banyak geng-gengan. Di sebuah kantor polisi datanglah ketua dari geng buaya yang menyerbu kantor polisi karena mereka sebelumnya tidak mengenali istri dari bos buaya dan menahan istrinya yang meludahi para masyarakat. Ketua polisi pun diludahi oleh bos geng buaya. Ketika geng buaya keluar dari kepolisian, tengah jalan datanglah geng kapak yang menyerbu mereka serta menghabisi mereka. Perkenalkan, geng kapak ini adalah geng yang paling berbahaya. Mereka bukan hanya berbahaya, namun anggota mereka yang terbanyak di antara semua geng. Jika diibaratkan klub bola, mereka seperti Barcelona di musim ini, kuat dan luar biasa. Shin berpindah ke sebuah kontrakan yang bernama kontrakan babi. Pria ini adalah bapak kos dalam kontrakan ini. Dia sering bercanda dan mengunjungi kontrakan yang disewakan di bawah. Pria ini bernama Amir. Dia adalah seorang tukang cukur di komplek kontrakan ini. Dan kita pun bertemu dengan pemeran utama dalam film kali ini yang bernama Sing. Sing ini bukanlah anggota gangster, tapi sering menjadi gangster jadi-jadian untuk menakuti masyarakat. Dan ini adalah temannya Sing bernama Bobby. Mereka berdua sama konyolnya. Mereka pun datang ke tempat Amir dan meminta cukur gratis. Bobby pun memamerkan tato geng kapak yang ada di dadanya agar dikira mereka adalah anggota geng. Namun Amir si tukang cukur tidak percaya dan meminta bantuan warga sekitar untuk mengusir Sing dan Bobby. Sing pun sok jagoan dan meminta mereka satu persatu memukulnya duluan. Sing pun mencari yang terlihat lebih lemah. Namun ternyata orang pendek itu adalah seorang raksasa. Sing pun tidak jadi berduel dengannya. Dan ia pun melihat seorang pria culun berkacamata dan memanggilnya. Ternyata pria itu sangat berotot. Sing pun didatangi ibu kos karena Amir yang melaporkan pemerasan Shin. Namun ketika si Sing melempar petasan untuk pura-pura meminta bantuan, ternyata petasan yang dilempar mengenai anggota geng kapak beneran. Geng kapak pun datang dan ingin menghabisi seluruh kontrakan itu karena kesal. Dan saat seorang ibu dan anak ingin dibakar, tiba-tiba datanglah seorang penjual roti di kontrakan tersebut yang menyelamatkannya. Ya, penjual roti tersebut ternyata adalah seorang pendekar kungfu di masa lalu yang sudah pensiun dan bersembunyi di kontrakan babi. Bukan hanya penjual roti, penjahit baju pun ternyata adalah pendekar kungfu. Dan ternyata penjual beras juga memiliki skill kungfu yang luar biasa. Ternyata mereka bertiga adalah legenda kungfu di masa lalu. Geng kapak pun harus mundur. Sing dan Bobby pun dibawa geng kapak untuk dibunuh. Namun ketika dilempar kapak, ternyata Sing memiliki keahlian untuk membuka gembok dengan cepat dan tidak jadi terbunuh. Ketua geng kapak pun terkejut karena keahliannya itu. Sing pun akhirnya dilepaskan ketua geng kapak karena mungkin di suatu hari keahlian Sing bisa diandalkan ketua geng kapak. Saat nongkrong dengan Bobby di tepi jalan, Sing ditanya apakah ia bisa bela diri. Sing pun menceritakan bahwa saat kecil ia pernah ditawari seorang gelandangan membeli buku kungfu karena Sing dinilai memiliki tubuh dan chi yang sangat luar biasa. Sing pun menghabiskan semua tabungannya untuk membeli buku itu. Ia pun mempelajari dengan jelas semua ilmu di buku itu. Di suatu ketika, Sing datang membantu seorang gadis yang dibuli. Sing pun memukul mereka dengan telapak Buddha yang ia pelajari. Namun ternyata
ia malah dikeroyok dan dikencingi. Semenjak hari itu, Sing tidak ingin menjadi orang baik lagi dan bercita-cita menjadi penjahat. Mereka pun datang ke penjual es krim. Setelah memakannya, Sing dan Bobby malah kabur dan tidak membayar. Mereka pun dikejar penjual es krim yang lemah dan lembut tersebut. Ketika ibu kos sedang berbicara, Sing dan Bobby ternyata datang untuk membalas dendam. Sing pun melempar pisau ke ibu kos, dan ternyata inilah yang terjadi. Bobby juga melempar ular dan ternyata inilah yang terjadi. Iya, mereka berdua sama konyolnya. Mereka pun dikejar ibu kos yang berlari bagaikan motor 2000 cc. Ibu kos pun menabrak sebuah tiang dan Sing akhirnya bisa kabur. Sing yang terluka parah masuk ke dalam tong di tengah jalan dan mulai memukul serta menggunakan tenaga dalamnya. Iya, ternyata Sing memiliki kekuatan pemulihan yang luar biasa. Di markas geng kapak, ternyata ketua telah memanggil kedua pemain musik yang ternyata adalah pembunuh bayaran. Namun ketika ditanya siapa pengguna kungfu terbaik, mereka malah mengenalkan seorang pria yang sangat buas dan tidak pernah kalah, dan sekarang berada di rumah sakit jiwa karena terlalu keras berlatih kungfu. Namun mereka berdua pun tetap ditugaskan untuk pergi ke kontrakan babi dan menghabisi ketiga master kungfu di sana. Saat malam hari, mereka pun beraksi. Ya, satu persatu pendekar kungfu dihabisi. Pemburu bayaran ini menggunakan kecapinya untuk melemparkan pedang dan memanggil pasukan tengkorak. Ketiga pendekar kungfu pun dengan mudah dikalahkan. Namun tiba-tiba datanglah ibu dan bapak kos yang ternyata selama ini diam-diam menyimpan kekuatan hebat. Mereka bahkan lebih hebat dari tiga pendekar kungfu sebelumnya. Para anggota geng Kafak pun diancam dan disuruh pulang oleh ibu dan bapak kos. Ternyata ibu dan bapak kos menyembunyikan keahlian mereka selama ini agar hidup mereka aman dari para gangster. Ketika Sing dan Bobby di tengah jalan, mereka bertemu kembali dengan wanita penjual es krim sebelumnya. Ketika Sing mengancamnya dengan pisau, ternyata wanita itu adalah anak kecil yang dulu ia pernah selamatkan. Dan alasannya mengejar Sing saat mencuri es krim adalah untuk memberikan lollipop sebagai tanda terima kasih karena dulu menyelamatkannya. Sing pun merasa malu. Dan di tengah jalan ia malah diculik anggota geng kapak. Sing pun diminta untuk membebaskan orang yang diceritakan pembunuh bayaran sebelumnya. Ya, orang yang tidak pernah kalah dan jadi gila karena berlatih kungfu. Sing pun berhasil masuk dan membawa pulang orang yang dimaksud. Ini adalah Asep Singlet. Dia adalah orang terhebat di dunia kungfu. Awalnya mereka semua tidak percaya bahwa pria itu adalah orang hebat. Sampai Asep menodongkan pistol ke kepalanya sendiri dan menangkap peluru yang ditembakinya. Setelah melihat itu, semua anggota geng kapak pun mengakui kehebatannya. Namun ternyata Asep sudah merasakan aura kedatangan ibu dan bapak kos yang sedang bermain judi. Mereka pun bertarung dan ternyata memang luar biasa skill dari Asep Singlet ini. Semua keahlian ibu dan bapak kos tidak mempan kepadanya. Ketika Asep berada dalam kuncian ibu dan bapak kos, Sing yang merupakan anggota geng kapak malah memukul kepala Asep. Ya, ternyata dari awalnya Sing memang pria baik. Ia tidak tahan melihat ibu dan bapak kos yang baik dipukuli. Dan ternyata Asep pun sangat kesal dan memukul kepala Sing sampai tidak berbentuk lagi.
ibu dan bapak kos pun membawa Sing kabur untuk diobati. Ketua geng kapak pun memarahi Asep karena membiarkan mereka kabur. Namun Asep malah membunuh ketua geng kapak itu. Dan kini Asep adalah ketua geng kapak yang baru. Sing pun ditaruh dan diobati di dekat patung Buddha. Ibu dan bapak kos tidak menyangka Sing memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Ternyata, pukulan keras dari Asep membuat tubuh Sing mengeluarkan semua potensinya. Selama ini, ternyata yang dikatakan gelandangan kepada Sing saat kecil benar. Sing memiliki chi dan susunan tulang yang luar biasa. Namun selama ini, potensinya belum bisa dikeluarkan. Sing pun bangkit seperti terlahir kembali, namun dengan kemampuan yang berbeda. Sing pun mengistirahatkan ibu dan bapak kos di dekat patung Buddha, karena ia sendiri akan menghabisi semua geng kapak. Ya, terlihat Sing pun sangat luar biasa. Satu persatu anggota geng kapak dilempari seperti boneka. Bahkan kini kekuatan Sing sudah tidak masuk nalar. Sing pun berhasil mengimbangi si Asep dan sempat membuat Asep kelabakan. Namun Asep ternyata menyimpan teknik khusus, yaitu kodok jungkit. Yang dimana dengan jurus ini, Asep bisa maju dengan kecepatan tinggi dan melemparkan lawannya. Sing pun sempat kewalahan dengan jurus kodok jungkit dari Asep ini dan sempat terlempar ke atas langit. Namun saat Sing di atas langit, ia menggunakan jurus tapak Buddha yang sudah lama hilang dan menggunakan jurus itu untuk mengalahkan Asep. Asep pun harus bertekuk lutut setelah terkena jurus itu. Dan akhirnya Asep pun menyerah. Asep pun menyebut Sing sebagai gurunya. Setelah insiden itu, bapak dan ibu kos pun pensiun dan memberikan Sing warisan. Sing pun membuka toko permen karena terinspirasi dari wanita penjual es krim yang saat kecil ia bantu. Yang bisa dipetik dalam cerita ini adalah kadang kita harus melampaui batas kita untuk mengetahui hal hebat apa yang ada di dalam tubuh. Saya Charles, saya pamit. 呢本唔啱啊，仲有